Jadi dia benar-benar hamil anakmu? Tanya Liora dari belakang mereka. Raymond terkejut dan Veronica tersenyum menang. Tunggu Liora, dia yang menjebakku, aku tidak mungkin menghamilinya dengan sengaja, ucap Raymond membela, ini memang rencana wanita busuk itu, jika saja tidak ada jabang bayi di rahimnya, ia sudah pasti membunuhnya di tempat karena telah membuat istrinya sakit hati. Air mata Liora mengalir, dia memang sudah tahu hal ini. Wanita picik itu pasti sengaja, tapi ia tidak mengira anak itu benar-benar anak suaminya. Mama, ucap seorang anak laki-laki yang baru saja pulang sekolah, melihat ketiga orang itu dengan heran. Mama, Papa, siapa tante ini? Veronica berjalan mendekati anak Liora yang bernama Les itu, dengan senyuman palsu. Hai Les, tante akan jadi mama keduamu loh. Jangan bicara apapun pada anakku Veronica. Ujar Liora yang tidak suka, dia pun lantas memeluk putranya agar tak dekat dengan wanita licik itu. Kenapa? Dia berumur 9 tahun, dia sudah besar, jadi dia harusnya tahu kalau dia akan punya adik dan mama kedua. Ucap Veronica tersenyuman angkuh, membuat Les menatap mamanya yang sedih, tak lama tatapan matanya berubah menjadi tajam. Diam kau, tante aneh. Berani-beraninya kau membuat ibuku menangis. Aku tidak akan membiarkanmu, ucap Les yang berlari ke arah Veronica lalu memukulnya dengan kencang, membuat wanita itu kesakitan dan mendorong tubuh Les. Dasar anak kurang ajar. Kau benar-benar persis seperti ibumu, ucap Veronica yang tidak suka. Jangan hina ibuku, ujar Les yang tak suka. Raymond akhirnya tak tinggal diam, dia menarik wanita itu keluar. Setelah itu Les memeluk ibunya yang masih terdiam dengan wajah sedih. Ibu jangan sedih. Aku tidak akan mengaku wanita jahat itu sebagai ibu keduaku. Aku tetap sayang ibu, ucap Les yang membuat Liora berjongkok dan memeluk putranya kembali dengan lebih erat. Ia hanya masih tak percaya suaminya memiliki anak dari wanita lain. Ibu juga sayang padamu, Les. Flashback off. Sampai sekarang Les masih mengingat kejadian itu, rasa bencinya selalu bertambah dan dilampiaskan pada Kelvin kecil, putra sulungnya juga menghasut si bungsu untuk membenci kakaknya. Wanita itu pergi ke kamar untuk beristirahat, lahirnya anak itu adalah mimpi buruk, jika memang hidup menderita harusnya Kelvin mati saja dalam kandungan sehingga ia tak iba untuk membunuhnya juga, padahal keluarganya juga ingin dia mati. Tapi seorang ibu tetaplah ibu, sebenci apapun dia pada ibunya, ia tetap saja tak tega pada bayi kecil yang tak berdosa itu. Berulang kali Les ingin menyelenyapkannya, tapi selalu berhasil Liora selamatkan. Itulah kenapa putra sulungnya itu jarang bertemu dengannya karena marah akibat kasih sayang yang terbagi. Seorang pria berjas biru gelap dengan kemeja berwarna biru yang lebih terang, masuk dengan sepatu hitam mengkilapnya. Matanya coklat terang dengan sorot mata yang tajam, rambutnya tertata cukup rapi, membuat terlihat begitu formal yang mengagumkan. Dia berjalan menuju ruangan tempat Sofia dirawat, ia mendengar bawahannya berkata Kelvin membawa seorang gadis ke rumah sakit, ia hanya masih tak yakin kalau anak menyebalkan itu memiliki kekasih. Tanpa bertanya ia sudah tahu dia dirawat di mana, kala pintu terbuka Kelvin terang-terangan sedang menggunting kuku Sofia. Dokter bilang sore mereka bisa pulang, jadi untuk menghabiskan waktu keduanya melakukan hal gabut. Ketiganya saling bertatapan. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Les, putra sulung dari Liora dan Raymond. Dia siapa, Tuan? Tanya Sofia juga penasaran. Tuan, budak. Astaga, aku sudah menyangka hal ini, ucap Les sambil melipat tangan di dada. Ada urusan apa kau kemari? Tanya Kelvin yang kembali memotong kuku Sofia. Tidak, aku hanya penasaran tentang gadis yang kau bawa ke rumah sakit itu, ucap Les yang mulai melihat Sofia. Tak lama ia mendekati gadis, hingga sangat dekat membuat Sofia sedikit tak nyaman. Kelvin pun berdiri dan menegang kepala kakak laki-lakinya itu, agar sedikit menjauh dari gadisnya. Apa kau tidak ada hal lain yang ingin dilakukan? Les melepaskan tangan adik tirinya itu dari wajahnya. Cih, hanya gadis biasa saja kau tampak begitu waspada.
Kau tahu aku punya hampir 50 gadis seperti dia hanya salah satu dari mereka. Kelvin memang tampang tak bersahabat. Jika begitu pergilah bersama gadis-gadismu, aku tak peduli. Sofia menyentuh lengan Les dengan jarinya, membuat pria itu menatapnya sekarang. Anda siapa, Tuan? Kelvin memasang ekspresi kesal dan menutupi wajah Sofia dengan tangannya, agar dia tak melihat kakak yang begitu ia benci itu. Kakak dari seorang adik pembawa sial. Adik dari kakak seorang iblis. Ucap mereka bersamaan membuat Sofia melepaskan tangan Kelvin dari wajahnya, tapi Kelvin tetap menutup wajah itu. Jangan lihat. Pada akhirnya Sofia menurut, dia tetap diam dengan tangan besar Kelvin yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Aku pasti akan membunuhmu, ucap Les yang mengingat wanita licik itu di wajah Kelvin. Aku akan tunggu itu, balas Kelvin dengan wajah sangar. Dia sudah terbiasa hampir dibunuh oleh orang ini, tapi ibunya selalu menyelamatkannya. Ia kita Les hanya cemburu padanya karena ibu terkadang lebih perhatian padanya, tapi tidak rupanya ia adalah anak yang pria itu benci. Les berjalan pergi dari sana, membuat Sofia membuka tangan Kelvin. Sepertinya kalian musuh, ya Tuan. Ya, balas Kelvin singkat sambil duduk kembali. Terap saja Anda pasti yang akan menang, ya kan Tuan? Tanya Sofia lagi yang membuat Kelvin mantapnya. Bagaimana kau tahu? Anda kan hebat, baik. Tuhan kan selalu melindungi orang baik. Tapi orang baik tidak mungkin berbuat jahat, kan? Tanya Kelvin yang membuat gadis itu terdiam. Hingga matanya langsung tegas. Tidak, orang baik tetap saja akan berbuat salah, jadi Anda tetap termasuk orang baik. Mendengar ucapan antusias itu membuat Kelvin tertawa kecil. Dia bukan orang yang tidak bisa tertawa, hanya saja dunia seakan tak memberikan dia rasa bahagia, membuat ia merasa cukup terhibur dengan adanya Sofia. Kenapa Anda tertawa, Tuan? Mukamu itu, kenapa dengan muka saya? Ingin sekali aku cubit, ucap Kelvin sambil mencubit pipi Sofia hingga gadis itu meringis kesakitan. Au, aduh Tuan, ucap Sofia. Tak lama ia pun punya ide untuk melakukan hal yang sama, tapi sayang tangannya tak sampai membuat Kelvin mencubit pipi sebelahnya lagi. Sekarang Sofia sama sekali tidak bisa meraihnya. Mau melawan? Hah? Dengan tangan kecil itu, kau bisa apa? Tanya Kelvin yang mulai tertawa lepas. Tuan, lihat saja saya akan membalas Anda nanti. Ucap Sofia yang mulai kesal.